Selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera. Yang kami hormati Bu Sri Purwati selaku dosen mata kuliah mengelola anggaran. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Kami akan membawakan tentang standar biaya dan prestasi kerja. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Yeremia Pandiangan. Juga ada dua rekan saya, Tengku Bram Ananda, dan juga ada Zulfikar Triyono. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas yang telah diberikan. Oke, mungkin bisa slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait standar biaya. Ini slide-nya belum berganti. Saya akan menjelaskan terkait pengertian dari standar biaya, yang dimana adalah standar biaya merupakan besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Jadi, ini adalah pengertian dari standar biaya. Selanjutnya, akan ada contoh dari perhitungan standar biaya ini. Terkait contoh ini, akan saya persilakan kepada Saudara Zulfikar Triyono menjelaskannya. Oke, langsung saja saya persilakan. Oke, terima kasih Saudara Yeremia Pandiangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh standar biaya, yaitu pengendalian ulat menggunakan fogging. Jadi di situ ada tabel, keterangannya menggunakan bahan-bahannya itu ada lambda silahotrin, penggunaan untuk per hektarnya itu 0,5 liter, terus harga 65.000, jadinya kalau per hektar itu 32.500. Terus ada pertalite-nya per hektar juga sama 0,5 liter, terus harga 9.000, berarti per hektarnya 4.500. Terus ada alkylaril polyglycol ether, ini bahan perekat, jadi untuk per hektarnya 0,2 liter, harganya 64.489, jadi kalau per hektarnya itu 12.898. Untuk output, ini output untuk per satu orang, jadi satu tenaga kerja itu 4 hektar. Jadi harganya untuk upah 150.000, berarti kalau per hektar 37.500. Jadi kalau total biaya untuk per hektarnya 91.300. Jadi standar biaya ini hanya contoh gitu. Ini batasannya. Jadi bisa saja standar biaya ini bertambah dengan mungkin dengan kondisi lapangan yang membutuhkan bahan perekat yang lebih ataupun sebaliknya gitu. Jadi dia bisa bertambah, kalau kurang kemungkinan enggak. Jadi standar biaya ini standarnya, tapi kalau kemungkinan bertambah bisa, tapi kan dengan kriteria yang berlaku pada suatu perusahaan tertentu gitu. Jadi ini contohnya gitu. Terima kasih, itu mungkin contohnya dari saya. Kembali ke Saudara Yeremia Pandiangan. Oke, terima kasih Saudara saya Zulfikar Triyono telah memaparkan terkait contoh dari standar biaya. Selanjutnya kami akan memaparkan terkait prestasi kerja. Jadi prestasi kerja ini dalam suatu perusahaan, dalam suatu instansi itu ada, kan gitu, ada. Dan juga prestasi kerja yang didapat oleh setiap karyawan itu ada catatannya juga. Jadi sebelum lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan dulu terkait prestasi kerja. Jadi menurut Sastro Hadiwiryo tahun 2013 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Jadi itu adalah pengertian dari prestasi kerja. Jadi untuk contoh administrasi prestasi kerja, saya berikan kesempatan kepada Saudara Tengku Brahmananda untuk menjelaskan bagian ini. Oke, langsung saja saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman saya, moderator Yeremia Pandingan, yang sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Baik, di gambar ini, di foto ini, kita di sini ada contoh jenis pekerjaannya itu until pupuk. Nah, dari administrasi prestasi buku prestasi kerja ini itu setiap hari selama sebulan. Ini ibarat pembukuannya selama sebulan. Nah, dari situ kita nanti dapat menilai seberapa layak atau berapa jauh atau seberapa lah. Baik, di sini berisi tanggal, blok, dan tahun tanam. Di sini pengerjaannya dari mulai bulan Agustus, dari awal bulan Agustus, berarti ini buku prestasi kerja di bulan Agustus. Nah, terus di kolom dikerjakan satuannya, nah, saya akan menjelaskan sedikit. Ini yang dikerjakan ini berarti satuannya kilogram, karena berhubungan dengan until pupuk, penguntilan pupuk, maksudnya gitu. Nah, dari kolom hari ini, tertera di situ 4.500 atau 4,5 ton. Dan di bawahnya ada 6.500 atau 6,5 ton. Nah, di sampingnya sampai dengan hari ini itu mengindikasikan bahwasanya dari kedua hari tersebut sudah dapat 11.000. Itu artinya 4.500 di tanggal 6 tadi dan di tanggal 7 itu dapat 6.500. Jadi dapatlah 11.000. Dan untuk selanjutnya, kolom-kolom ke bawahnya, 15.000, 19.000, dan seterusnya. Nah, itu menyesuaikan pendapatan atau ya pendapatan penguntilan pupuk setiap harinya. Jadi misalnya, di hari pertama itu 4.500, dan di hari kedua 6.500. Jadi, sampai dengan hari tersebut, 2 hari tersebut, sudah dilakukan penguntilan pupuk sampai 11.000 kg. Dan di hari ketiganya itu dapat 4.000, jadi sampai dengan hari ini, dengan 3 hari tersebut, terdapat 15.000 penguntilan pupuk yang sudah dilakukan. Nah, dari kolom hari buruh, dari kolom hari ininya, dari angka 3 dan ke bawah seterusnya di kolomnya, itu mengindikasikan jumlah tenaga kerja yang mempekerjakannya. Nah, dari 4.500 tadi, berarti 3 orang yang mengerjakannya. Dari 6.500 tadi juga terdapat 4 orang karyawan yang mengerjakannya. Begitu seterusnya. Nah, di kolom pendapatan satuan, HB, dari kolom hari ini, kolom 8, itu jumlah basis per HB tadi yang mengerjakannya. Misalnya 4.500 dibagi hari buruhnya itu 3, berarti 4.500 dibagi 3 dapatnya 1.500 atau 1,5 ton per karyawan atau per HB ya, dan begitu seterusnya ke bawahnya. Dan kolom yang ke-9 sampai dengan hari ini sama juga yang seperti tadi, itu sampai dengan hari ini bagian pengerjaan satuan kilogram itu kolom ke-5 dibagi dengan kolom hari buruh yang sampai dengan hari ini juga. Jadi, sampai dengan hari ini 11.000 dibagi dengan 7, maka dapatnya 1.571. Nah, jadi teman-teman, pengindikasian penjumlahan selama sebulan ini, agar kita dapat melihat prestasi yang sudah didapat selama sebulan pengerjaan tersebut. Contohnya jenis pekerjaan until ini. Dia mulai dari awal bulan sampai akhir bulan itu ditotalkan semuanya pendapatannya. Misalnya sehari ini 4.600, berarti 4,5 ton pupuk yang sudah diantil.
Kemudian hari selanjutnya 6.500 dan begitu selanjutnya sampai akhir bulan. Jadi kita bisa menilai dan menelaah seberapa besar atau seberapa efektif pengerjaan kita selama sebulan itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Tengku Bram telah menjelaskan terkait administrasi prestasi kerja. Jadi, dengan penjelasan dari Tengku Bram Ananda tersebut, sekianlah presentasi pemaparan kami terkait praktik dari standar biaya dan prestasi kerja. Kami mohon maaf atas kesalahan yang mungkin ada dalam pemaparan ini. Kami sangat membuka ruang jika ada saran, kritik untuk kami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.